Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu menjadi utusan Injil Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita bersama-sama membaca bagian ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tahu akan gambar ini. Ya, ini adalah peristiwa yang sempat viral beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus kalau nggak salah ya. Pada waktu itu masih masa PPKM, jadi banyak penyekatan di sana sini, gitu ya. Nah, kan ada penyekatan, maka ada orang asing, gitu ya, yang dimintai akan identitasnya pada waktu itu. Tetapi orang asing ini tidak mau, begitu ya. Karena dia tidak mau, oleh petugas ya, diambil tindakan tegas, begitu ya. Akhirnya karena bersih tegang, begitu ya, akhirnya saling pegang, saling teriak, begitu ya. Akhirnya hal ini pun terjadi. Sampai-sampai si orang asing ini ya, bapak yang kita lihat digencet itu ya, bilang, I can breathe, saya nggak bisa napas, begitu ya. Nah, belakangan baru diketahui bahwa bapak ini adalah diplomat dari Nigeria. Ya. Dan kemudian dari pihak imigrasi pun menyatakan bahwa ada terjadi kesalahpahaman, ya, dan kemudian katanya sudah saling minta maaf, begitu ya. Namun demikian, insiden dengan diplomat Nigeria ini, terlepas siapa yang salah dalam peristiwa itu, sempat terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Nigeria pada waktu itu. Ya. Kementerian Luar Negeri Nigeria ya, memanggil pulang duta besarnya, begitu ya. Demikian juga pemerintah negara Nigeria, ya, itu melayangkan protes, begitu ya, memanggil duta besar Indonesia sebagai perwakilan Indonesia di Nigeria untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang dalam hubungan antar negara, keberadaan seorang duta besar itu begitu penting. Karena tindakan, perkataan, atau perbuatan dari entah duta besar atau diplomat itu mewakili akan negaranya. Seorang duta besar itu adalah wakil negara bagi yang ada di negara yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian nats yang kita baca pada hari ini adalah bagian pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jadi sebelum Yesus Kristus akan disalibkan, malam sebelum dia ditangkap, dia mengumpulkan murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan makan malam terakhir. Dan sebelum melaksanakan perjamuan makan malam terakhir itulah Tuhan Yesus memberikan beberapa pengajaran kepada murid-muridnya. Dan di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus
mengungkapkan bahwa murid-murid adalah utusan daripada Allah. Utusan yang diutus oleh Allah. Ya. Bagian ayat 16, bagian terakhir dikatakan di situ, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Ya. Bagian ini ada kata utusan di sana. Kata utusan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah apostolos. Ya. Atau yang kita kenal mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah rasul, begitu ya. Namun demikian kata apostolos ini juga punya pengertian sebagai duta besar. Ketika dikata engkau adalah utusan, itu adalah seorang duta besar. Maknanya adalah sesungguhnya setiap kita, murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Kristus, itu adalah wakil Kristus di dalam dunia ini. Dan sebagai wakil daripada Yesus Kristus yang diutus ke dunia ini, Tuhan Yesus telah memberikan amanat kepada kita di dalam amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid-murid Yesus Kristus. Dan bagaimanakah setiap bangsa bisa menjadi murid-murid Kristus? Alkitab mengatakan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang mengabarkan. Maka kita pun yang menjadi tugas kita adalah kita mengabarkan kabar sukacita. Kabar baik, yaitu Injil. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian sesungguhnya kita semua adalah utusan Injil daripada Yesus Kristus. Kita diutus ke dalam dunia. Ketika kita memuridkan orang. Sesungguhnya kita membagikan kabar sukacita, kabar baik. Bahwa keselamatan itu sudah hadir di tengah-tengah umat manusia. Dan dari bagian nats yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita bisa belajar bagaimanakah seharusnya seorang utusan Yesus Kristus itu bertindak. Yang pertama adalah kita boleh melihat bahwa sesungguhnya menjadi utusan Injil Yesus Kristus adalah sebuah hak istimewa, ya, yang dimana di dalamnya juga ada tanggung jawab. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan, tidak hanya kamu tahu, tetapi lakukanlah. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan berbahagia. Kata berbahagia ini bukan bermakna bahwa kita mengalami keadaan baik-baik saja, tentram, jauh dari kesulitan. Karena bahagia itu di dalam kamus bahasa Indonesia kurang lebih terjemahannya demikian. Ya, jadi segala sesuatu baik-baik saja, tidak ada kesusahan, ya, bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Ya, itu adalah kebahagiaan menurut definisi dunia, menurut definisi kamus. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang bahagia, sesungguhnya bukan sekedar satu perasaan, tetapi keadaan di mana kita adalah orang-orang yang diberkati. Matius 5, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, ucapan berbahagia. Ya. Ucapan berbahagia itu bukan sekedar mengatakan kebahagiaan, tetapi diberkati. Ya. Jadi sesungguhnya ketika kita menjadi utusan Injil Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan berkatnya. Sesungguhnya Tuhan tidak memerlukan kita, benar bukan? Ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, jika tidak ada yang memuji-muji Tuhan, ya, batu pun akan memuji Dia. Allah yang Maha Kuasa bisa saja, ya, menjalankan, ya, pemberitaan kabar baik tanpa keterlibatan manusia. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin menjadikan kita sebagai rekan kerjanya, sebagai partner Allah
di dalam mewujudkan keselamatan bagi umat manusia. Bukankah itu sebuah hak istimewa? Benar bukan? Ya, ketika kita boleh menjadi rekan kerja Allah. Siapakah kita manusia yang ada ciptaan? Sementara Dia adalah Allah, memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkarya bagi Dia. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ya, sekalipun memberitakan Injil, membagikan kabar sukacita itu adalah hak istimewa. Namun demikian hak istimewa itu juga menuntut sebuah tanggung jawab. Karena itu di bagian di mana di ayat 16 ada kata-kata utusan daripada Dia yang mengutusnya. Ada kata mengutus di sana. Kata mengutus di sini tidak sekedar mengirim orang, menugaskan orang. Tetapi lebih daripada itu, kata mengutus di situ ada satu kepercayaan yang diberikan kepada orang yang diutus. Ketika ada satu kepercayaan, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada sebuah tanggung jawab. Benar bukan? Di mana ada satu hak istimewa, sesungguhnya di sana ada tanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi utusan Injil Kristus, sesungguhnya ada hak istimewa dan tanggung jawab yang kita terima. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti peristiwa ini ya. Beberapa minggu yang lalu, ya, atau seminggu yang lalu, tim Thomas Cup kita setelah 19 tahun katanya ya. Terakhir itu 2002. Baru tahun ini akhirnya mendapatkan Piala Thomas kembali. Kita bisa melihat bagaimana wajah-wajah yang sukacita menerima piala itu. Bapak Ibu sekalian, saya berpikir, saya coba membayangkan bagaimana tim Piala Thomas ini mempersiapkan diri ketika mereka akan mengikuti pertandingan Piala Thomas ini. Pastinya mereka dikumpulkan dari berbagai tempat, kemudian ditempatkan di satu tempat, biasanya disebut dengan Platnas ya, pusat pelatihan nasional, ya, untuk dilatih di sana. Nah ketika latihan, kira-kira apakah ketika jam makan siang begitu ya, ya udah deh pergi cari makan sendiri begitu? Tentunya tidak, ya, karena mereka perlu gizi yang baik. Pastinya akan disediakan ya, makanan yang bergizi. Dan kemudian ketika mereka berlatih, ya, pastinya akan disediakan lapangan bagi mereka. Apakah mereka patungan untuk sewa lapangan? Ya. Dan ketika mereka akan istirahat, apakah mereka cari tempat tinggal sendiri-sendiri? Tentunya tidak. Ya. Dan ketika mereka akan berangkat ke Denmark, karena pertandingan ini dilakukan di Denmark, ya, tiket, visa, ya, apakah mereka harus urus sendiri? Pastinya tidak. Ya. Mereka mendapatkan hak istimewa untuk boleh menikmati tempat lapangan. Ya. Mereka boleh berlatih dengan bebas, berlatih, mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, dapatkan tiket, dapatkan visa dari pemerintah. Itu adalah hak mereka. Namun demikian, ya, di tengah-tengah hak yang mereka miliki, ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan, yaitu memenangkan pertandingan Piala Thomas ini. Di dalam setiap hak istimewa, privilege, itu ada responsibility, ada tanggung jawab. Demikian halnya dengan kita sebagai utusan Injil Yesus Kristus. Setiap kita mendapatkan hak istimewa. Ya, karena itu, marilah kita bersuka cita. Jangan jadikan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil Tuhan itu sebagai satu beban. Seringkali kita menganggap, itu mah bagiannya hamba Tuhan, bagiannya penginjil. Namanya juga penginjil ya, tugasnya harus nginjil dong. Ya. Itu tugasnya para majelis mungkin. Itu bukan bagian kita. Namun ingatlah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya itu adalah sebuah hak istimewa bagi setiap kita. Kita menjadi rekan kerja Allah. Ya.
Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam hak istimewa itu juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena itu marilah kita persiapkan diri. Ya. Kita tahu ada banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri kita. Ada 4 hukum rohani, ada EE, ya, Evangelical Exhaustion, yang menyiapkan kita untuk kita boleh memberitakan Injil Tuhan. Sehingga ketika dimanapun kita berada, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa membagikan Injil Tuhan. Memberitakan Injil, itu sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita menerimanya dengan sukacita. Dan ingatlah ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Dan marilah kita dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan mempersiapkan diri memberitakan Injil Tuhan. Selain menjadi utusan Injil adalah hak istimewa dan juga diikuti dengan rasa tanggung jawab. Ketika kita menjadi utusan Injil Yesus Kristus, marilah kita juga meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, sebab aku telah memberikan sebuah teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan apakah yang Tuhan Yesus berikan, Bapak Ibu sekalian? Di dalam ayat ke-13 ini, sebelum Tuhan Yesus mengajar di bagian ayat 15, sesungguhnya dia sudah membasuh kaki daripada murid-muridnya. Sebuah tindakan yang tidak lazim, ya, seorang guru membasuh kaki seorang murid. Yang lebih lazim adalah murid yang membasuh kaki gurunya. Ya. Sampai saat ini pun tindakan itu juga bukan sesuatu yang lazim. Namun Tuhan Yesus memberikan teladan itu di mana dia merendahkan diri. Dia mengambil bagian seorang budak. Karena tugas membasuh kaki adalah sebenarnya tugas seorang budak. Ketika Tuhan Yesus mengikatkan kain di pinggangnya, itu lambang dia siap kerja. Disitulah sesungguhnya dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia yang adalah Allah. Ya. Kemudian dia menjadi manusia. Tidak hanya menjadi manusia, dia mengambil bagian tugas dari seorang budak. Ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sebaik apapun kita meneladani akan teladan daripada Yesus Kristus, namun sesungguhnya tindakan kita tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Bagian ini mengatakan, ya, aku berkata kepadamu, ayat 16, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita, agar kita mendapatkan penebusan atas dosa. Kematian Yesus Kristus adalah hukuman yang paling mengerikan yang pernah diterima oleh umat manusia. Hukuman salib itu biasanya diterima oleh seseorang, orang bisa bertahan di atas kayu salib itu bisa beberapa hari. Ya. Tetapi dalam peristiwa Tuhan Yesus ada sesuatu kekhususan. Tuhan Yesus hanya beberapa jam saja, ya, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Oleh karena apa? Malam sebelum Tuhan Yesus mengalami akan penyaliban, dia tidak istirahat, ya, dia dicambuk, punggungnya penuh luka, banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Kondisinya adalah kondisi yang begitu mengerikan. Dan itu semua dia lakukan untuk menebus dosa kita. Jadi segala sesuatu yang mungkin kita lakukan, kesulitan-kesulitan, pergumulan, penderitaan kita, sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah ukiran
tentang peristiwa Petrus yang disalibkan. Ya, saya sengaja memilih gambar ini karena kalau gambar tangan lukisan begitu agak kurang nyaman begitu ya untuk dilihat. Namun Bapak Ibu sekalian, memang peristiwa penyaliban daripada Petrus ya, itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana Petrus menjadi martir itu tidak dicatat. Namun dalam tradisi gereja dikatakan bahwa Petrus itu disalib secara terbalik. Ketika Petrus ditangkap dan kemudian akan menjalani hukuman penyaliban, dia minta supaya dia dihukum salib dengan terbalik. Mengapa demikian? Karena dia merasa dia tidak layak. Ya. Seperti Yesus Kristus disalibkan. Ya. Dia sudah melakukan pemberitaan Injil seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya. Namun demikian ketika dia akhirnya harus mengorbankan nyawanya juga menjadi martir. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itulah dia minta disalibkan terbalik. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Dalam kita bergumul dengan dosa kita, ya, kita belum mencucurkan darah seperti Yesus mencucurkan darah. Apalagi dalam pergumulan kita sehari-hari di dalam melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Itu tidak melebihi apa yang Yesus Kristus sudah lakukan. Karena itu, marilah kita belajar di dalam tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita memberitakan Injil dengan penuh kerendahan hati. Menyadari bahwa apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang sudah Kristus lakukan bagi diri kita. Dan ingatlah ketika ada jiwa-jiwa yang terselamatkan, ya, kita boleh bersuka cita karena mereka diselamatkan. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Satu jiwa diselamatkan, seisi surga bersuka cita. Namun janganlah kita mengambil kemuliaan Tuhan. Janganlah kita merasa bahwa itu adalah atas kerja keras kita. Tetapi ingatlah, sesungguhnya Tuhanlah yang menolong kita. Marilah kita belajar dengan rendah hati. Tidak bermegah diri atas apa yang sudah kita lakukan di dalam pemberitaan Injil kita. Di dalam buku pujian KPK, ya, KPPK, maaf ini terlalu kecil mungkin ya dari sana. Ada satu lagu KPPK 371, ya. Judulnya adalah Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Sebuah pujian yang indah. Pujian ini ditulis oleh seorang wanita namanya Arabella Catherine Kate Henke, atau yang sering dikenal dengan Kate Henke. Dia lahir, ya, di sebuah keluarga yang berkecukupan, ya, anak seorang bankir. Namun demikian dia dibesarkan di keluarga yang begitu mencintai dan taat kepada firman Tuhan. Sejak usia muda, dia memiliki kerinduan hati untuk memberitakan Injil Tuhan. Maka di usianya yang ke-18, dia mengumpulkan para pengerja-pengerja wanita. Ya, pada abad 18 itu ada revolusi industri di
di Inggris begitu ya, di abad ke-19 itu. Jadi banyak kaum pengerja ya, yang kaum bawah. Dan di situ dia mengumpulkan wanita-wanita ini untuk belajar firman Tuhan. Di dalam pengajarannya itu dia memberitakan siapakah Yesus Kristus. Dan kemudian di usia ke-30 ya, dia mengalami sakit. Dan dokter mengatakan lebih baik kamu beristirahat ya, jangan terlalu banyak aktivitas. Tetapi ternyata semangatnya memberitakan Injil itu tidak menyebabkan dia berhenti. Ya. Di tengah-tengah rasa sakitnya dia menuliskan beberapa lagu, dan salah satu lagu yang dia tulis adalah lagu ini, Kusuka Mengabarkan ya, tentang hal di surga, yaitu tentang Injil Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah keadaannya jauh lebih baik, sedikit lebih baik, bukan jauh lebih baik, dia bahkan pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil. Seorang perempuan yang sederhana, tapi mempunyai kerinduan yang besar di dalam memberitakan Injil Tuhan. Karena semangat yang dimiliki oleh Kate Hanke ini juga boleh menjadi semangat bagi kita untuk kita menjadi utusan Injil Yesus Kristus. Karena itu sesungguhnya adalah hak istimewa bagi setiap kita. Marilah kita dengan sukacita mengambil bagian ini. Karena ada satu sukacita ketika kita melihat ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kristus menjadikan kita wakil-wakilnya di dunia ini. Bukan hanya untuk menikmati karya keselamatannya, tetapi juga membagikannya bagi orang lain.